Ya, dua buah benda masing-masing memiliki massa M1 dan M2 diumumkan dengan sutas tali melewati katrol. Ya, ini di sini tuliskan massa M2 lebih besar pada massa M1 walaupun sebenarnya nggak terlalu relevan ya karena sebenarnya kalaupun massa M1 lebih kecil maaf, kalaupun massa M2 lebih kecil daripada M1, ini bendanya M1 akan tetap ke kanan, M2 tetap akan turun. Ya, tapi nggak apa-apa, kita ikuti maunya soal. Tentukan besarnya percepatan sistem dan tegangan tali. Ya, jadi di sini kalau misalkan kita ketemu soal, maka kita harus menggambarkan dulu yang kita sebut sebagai free body diagram atau diagram benda bebasnya. Ya, jadi kalau untuk M1, semua gaya yang bekerja pada M1 kita gambar dulu. Ya, kita punya tegangan tali, kita punya gravitasi. Ya, dan kita punya gaya normal. Nah, satu lagi sebenarnya ada gaya gesek. Jadi empat gaya ini harus diingat-ingat ya. Gaya tegangan tali, gaya berat, kemudian gaya normal, dan gaya gesek. Ya, bisa gesek kinetik atau gesek statik. Tapi karena di sini licin, maka tidak ada gaya geseknya. Di sini jelas M1 kali G harus sama dengan gaya normal, gitu ya. Karena bendanya tidak punya percepatan ke arah vertikal. Nah, yang ke arah horizontal ini tidak ada yang melawan, berarti T sama dengan M1 dikali A, gitu ya, dari persamaan Newton sigma F MA. Ya, jadi kita punya persamaan ini untuk massa 1. Persamaan ini tidak relevan karena tidak ada gaya geseknya. Kemudian untuk M2-nya, kita punya berat M2G dan juga tegangan tali T. Ya, kalau M1 dia bergerak ke arah kanan, maka M2 dia akan bergerak ke arah bawah. Gitu ya. Dan kita lihat di sini percepatan dari benda 1 sama dengan besarnya percepatan benda 2 ya. Jadi A1 besarnya sama dengan A2 gitu. Ya, kenapa? Karena ketika tali ini bergerak ke arah kanan, ini juga akan turun ke bawah dengan jarak yang sama. Ya, jadi kalau kita punya panjang tali L, maka L sama dengan X1 tambah X2. Kalau kita turunkan dua kali, maka 0 sama dengan A1 tambah A2. Berarti A1 adalah negatif A2. Negatif ini tandanya adalah ketika benda satu bergerak ke kanan atau benda satu ini masanya panjang tali X1 makin kecil, maka panjang tali X2 akan makin besar. Itu aja. Tapi secara besaran maka nilai A1 ya itu sama dengan besar A2. Nah, di sini kita perhatikan berarti M2G dikurangi T sama dengan M2A. Ya, ini persamaan yang kedua. Ya, ini tadi persamaan yang pertama. Nah, kita gabung sekarang persamaan 1 dan 2. Ya, persamaan 1 tadi, T sama dengan M1 kali A. Yang keduanya adalah M2G minus T sama dengan M2 kali A. Maka ini kita jumlah, sehingga menghasilkan M2G itu adalah M1 tambah M2 kali A. Kita akan mendapatkan nilai A-nya adalah M2G dibagi M1 tambah M2. Ya, ini percepatannya. Lalu tegangan tali adalah M1 kali A, maka tegangan tali adalah M1 dikali M2G per M1 tambah M2. Ya, di sini kita akan mendapatkan M1 M2G dibagi M1 plus M2-nya. Ya, seperti itu.